Shalom semua, bisa lambaikan tangan kalau kedengaran suara saya. Kita bersyukur ya dengan situasi Jakarta dan beberapa daerah yang masih memanas dengan demo. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini dengan keadaan aman. Eh, dan Tuhan juga sudah memberikan kita hari ini kehidupan yang baru, di hari yang baru. Kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan walaupun secara online kita tetap harus bersyukur. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan masuk ke dalam penyembahan kita bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau masih memelihara kami dan pasti memelihara kami Tuhan dalam berbagai situasi negara Indonesia yang sedang demo Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pemeliharaan Kau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan akan menyembah Kau Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang benar-benar tulus untuk menyembah Kau Tuhan. Dan berikan kami Tuhan, fokus Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan melalui pujian kami semua hanya untuk hormat dan kemuliaan saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian banyak perkara. Tuhan berdiri. Banyak perkara yang tak dapat mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu jadi tanpa Tuhan peduli. Katakan Tuhan, nanti Tuhan peduli. Peduli segala persoalan yang kita hadapi akan pernah dibiarkan. Kita akan pujian ya awal lagi banyak perkara. Ya. Perkara yang tak dapat mengapa harus jadi di dalam kehidupan ini. Perkara aku simpan dalam hati, tiada sesuatu jadi tanpa Tuhan peduli. Katakan Tuhan mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi akan dibiarkan sebab yang kita hadapi akan dibiarkan.
Sebab Tuhan sebab Tuhan peduli, sebab Allah yang memuji kami bersyukur atas kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Kau sungguh kasih yang mata, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau sungguh baik, kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, karena semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pemeliharaan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami bersyukur Kau memberikan kami kesehatan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Amin. 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 Dapat Tuhan berkati. Segala persoalan yang kita hadapi akan diingat bahagia bantu kami. Karena sebab Tuhan mengerti sebab Tuhan peduli sebab Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa kebaktian secara online Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Berkati ibadah online kami Tuhan dari awal, tengah hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kita bersyukur masih bisa bertatap muka, bisa masih melihat bahwa teman-teman kita masih sehat, masih bersuka cita. Amin. Kita akan pujian bertemu dalam hati. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam tempat bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam tempat Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam tempat Tuhan. Kita akan puja dari awal lagi ya. Bertemu dalam kasih, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam tempat Tuhan.
saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan kasih-Mu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan kasih-Mu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan lagi, mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri kolen bagi Tuhan. Kita akan pujian satu lagi, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Malam menyarankan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka berbahagia. Katakan masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Malam menyarankan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka berbahagia. Katakan dia girakan. Ya girakanku, ya girakanku, bersuka sebab ya girakanku, oh, ya girakanku, ya girakanku, bersuka sebab ya girakanku. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alam pengiran puji Dia, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girakanku, dia girakanku, dia girakanku, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh, dia girakanku, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Beri bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita sukacita penuh dalam situasi negara kita yang kurang kondusif, tapi kita percaya bahwa Tuhan sayang sama negara kita. Amin. Kita sama-sama berdoa untuk negara ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita supaya pada saat kita mendengar semuanya menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian Yesus memberi kemenangan. Tidak bisa Engkau Tuhanku, Engkau dan bahkan Yesus Tuhan, katakan Yesus Tuhan, Yesus menggugah dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan. Yesus pemegang tangan kananmu. Yesus memberi
awalan itu tidak kaku. Tidak Yesus Tuhan, katanya yang memegang Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan tangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku pada hambanya saya. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Terima kasih Bu Marlin yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Sayang gitarnya nggak kedengeran ya sama sekali. Cak apa namanya gitar nggak masuk suaranya. Ya nggak apa-apa. Udah lama kita nggak ibadah online seperti ini jadi mungkin lupa cara-caranya ya. Ada juga yang WA nggak bisa masuk karena eh, nggak tahu gimana sudah dikasih link tapi tidak bisa. Ya, ini sifatnya darurat Bapak Ibu karena keadaan ya kita melihat perkembangan kota Jakarta, tapi kita percaya Tuhan pasti akan tolong kota Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Semua boleh terjadi ini tidak lepas dari kontrol Tuhan ya. Kita percaya pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua ini. Nah, hari ini kita akan dilayani dalam
penyampaian firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wilson Siagian yang tidak asing lagi bagi kita ya. Beliau sudah sering melayani tempat kita. Ya bukan sering-sering banget sih ya. Tapi minimal setahun sekali beliau ada bersama dengan kita. Eh, Beliau akan melayani kita dan sudah sangat siap untuk melayani kita ya. Nah, untuk itu saya serahkan selanjutnya kepada yang terkasih Bapak Pendeta Wilson Siagian untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih jemaat Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini, hari yang indah, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat beribadah, memuliakan Engkau Tuhan, lewat gerejamu, GBI Cibunar. Tuhan mengasihi kami. Kami telah memuji-muji Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, supaya kami paham akan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami sama-sama diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Suara saya terdengar dengan baik. Ya, saya juga jadi agak sedih ya rasanya, peristiwa yang lalu jadi kayak teringat gitu kembali. Peristiwa COVID kita seperti ini kondisinya, dan memang semuanya ya dalam sepengetahuan Tuhan. Tidak secara kebetulan juga firman Tuhan pada hari ini merdeka dari ketakutan gitu ya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 saya sampai 41. Saya baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, demikian jauh firman Tuhan yang kita akan renungkan. Terima kasih buat hambanya yang mempercayakan firman Tuhan buat saya. Saya juga nggak jauh-jauh ke sana. Kita dekat. Terima kasih buat hambanya. Merdeka dari ketakutan. Saya ada sebuah cerita gitu, cerita ini kenyataan, dan ini orang yang saya layani. Ada seorang ibu datang ke tempat saya, dan ibu ini mengalami satu rasa ketakutan gitu. Takut dalam hidupnya, takut. Apa-apa sedikit takut. Nah, jadi ada satu hal yang ditakutkan ibu ini, bukan satu hal, banyak hal yang ditakutkan.
Kalau malam dia buka jendela aja, dia lihat dari jendela tirainya terbuka sedikit aja sudah berteriak gitu, ketakutan, teriak histeris gitu. Kemudian ada orang ketuk pintu juga, mau siang, mau malam gitu, langsung ketakutan. Kemudian kalau kalau dia nonton TV gitu, pada saat itu ini udah berapa tahun yang lalu itu, dan nonton TV gitu, nggak bisa teriak dia. Kalau ada mobil, kalau film itu dianggapnya udah mau nabrak dia gitu. Nah nih, ini ibu ini ya mengerikan sekali dia rasa hidup itu gitu. Nah jadi dia konseling, konseling. Nah ternyata ada sesuatu hal yang memang membuat dia menjadi takut gitu ya. Jadi ibu ini dia dia beranggapan berasumsi dalam pikirannya gitu bahwa suaminya itu melakukan sesuatu kejahatan gitu. Kejahatan yaitu perzinahan gitu ketika bekerja. Jadi suaminya kalau pergi bekerja ya memang suaminya sengaja nggak naik mobil gitu. Ini suaminya di perusahaan asing gitu. Perusahaan asing. Jadi kalau pergi suaminya itu pakai kaos-kaos aja dan nanti ganti pakaiannya di kantor gitu. Kemudian pulang juga seperti itu supaya memang keringatnya ya nggak kena keringat lah gitu bajunya gitu. Tapi dalam asumsi istrinya itu dia udah ngapa-ngapain ini sekarang sama perempuan tuh. Pasti ada di kamar mandi itu sekarang tukar pakaian segala macam. Jadi itu pikiran dia itu seperti itu, saudara. Nah itu dihantui seperti itu. Nah ibu ini orang percaya nggak gitu? Itu menjadi satu pertanyaan buat kita. Dia orang percaya. Bahkan akhirnya saya selalu diundang ke tempat mereka itu karena mereka ada persekutuan doa gitu tempat itu. Nah jadi tiap bulan itu saya yang layanin mereka gitu. Nah ini dia. Memang baru ketemu seperti itu ya. Nah ini ketakutan. Dia orang percaya. Sudah dibaptis. Nah seperti itu. Seorang ibu ini. Nah jadi lewat cerita ini, Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, bukan ibu ini saja yang merasa takut gitu ya. Bahwa banyak orang yang dirasuk ketakutan gitu. Apa-apa takut. Takut tidak makan gitu ya. Bahkan takut tidak bekerja. Bahkan orang yang bekerja takut nanti bagaimana kalau saya dipecat gitu. Bahkan juga yang anak-anak muda yang masih kuliah takut nanti nggak bekerja gitu. Jadi semuanya serba takut. Yang belum menikah takut nggak menikah. Dan juga yang belum menikah juga kalau nikah nanti gimana ya? Takut. Benar nggak ini suami saya? Benar nggak istri saya ini? Bisa kami senang. Nah, jadi saudara kasih Tuhan diserang ketakutan gitu. Jadi memang penyebab dari ketakutan ini sebenarnya awalnya ya dosa gitu ya. Dosa. Dosa, ikatan bahkan juga ikatan dosa. Bagaimana manusia pertama ya, Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa dan ketika mereka dengar suara Tuhan berjalan gitu di taman itu, kemudian Tuhan memanggil mereka, mereka bilang bahwa mereka takut. Nah, jadi takut pertama di dalam Alkitab ya itu dia gitu. Nah, takut bahkan kalau terus-menerus maka ini menjadi satu ketakutan gitu. Takut dengan ketakutan beda. Ketakutan itu sudah dihantui gitu. Ada ikatan, ada satu diperbudak gitu, diperbudak dengan dosa itu sendiri. Nah, berarti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana sebenarnya kita dibebaskan, dimerdekakan dari ketakutan itu. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada pada saat ini mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah mendapat pelawatan Tuhan, yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah dibaptis gitu. Nah, jadi merdekanya orang atau bebasnya orang dari ketakutan itu adalah Roh Kudus sendiri yang membebaskannya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dan kita dijadikan anak. Nah, seperti itu. Tapi setelah itu apakah memang kita sudah benar-benar tidak takut gitu? Bahkan masih banyak yang takut. Katanya orang percaya. Sama seperti yang cerita saya tadi, seorang ibu tadi itu,
Dia sudah dibaptis. Bahkan dia singers di dalam satu gereja. Tapi rasa ketakutannya itu menghantui dia. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan kan dalam hidup kita. Kenapa ya kok masih takut? Bahkan juga masih ketakutan. Kalau dibilang dia berdosa, dia sudah dibebaskan gitu. Bahkan dia sudah menjadi anak Tuhan. Nah, jadi Bapak kasih Tuhan, apa sih permasalahan sebenarnya dalam hidupnya dia? Nah, jadi perenungan kita pada saat pagi hari ini, bagaimana juga eh, para murid mengalami ketakutan gitu. Mengalami ketakutan. Bukan hanya takut. Kalau di Alkitab ini tadi, di ayat yang ke-38 akhir, Yesus berkata kepada murid-murid itu, bukan 38 ya, ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid itu, mengapa kamu begitu takut? Saudara, bukan mengapa kamu takut, tetapi mengapa kamu begitu takut? Bahkan ditambahin lagi, mengapa kamu tidak percaya? Nah, itu dia, saudara. Sudah, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, masalah percaya, orang katakan ya, percaya aja, percaya gitu. Tapi kalau kita eh, percaya kita itu akan teruji ketika memang masalah diperhadapkan kepada kita gitu. Teruji. Memang firman Tuhan katakan orang benar itu hidup oleh karena percayanya, gitu. Orang benar hidup oleh karena percayanya. Jadi orang benar itu orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya gitu. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, ini orang-orang benar. Bahkan juga sampai kalau kita bilang, kalau kita dipercaya eh, aliran kita, saya katakan aliran Roh Kudus, saudara, sampai kita dibaptis, baptis selam. Gitu. Maka ada ikrar, saya menjadi anak Tuhan. Orang percaya kepada Yesus. Jadi itu menjadi orang benar. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, apa yang kita lihat dari Markus ini tentang pertanyaan Yesus kepada para murid-murid ini? Kenapa sampai Yesus bertanya? Kenapa sampai mereka ini menjadi orang yang ketakutan? Nah, saya mencatat lewat firman Tuhan ini ada 4 hal yang kita mau renungkan, yang mau kita baca. Bahwa yang pertama itu bahwa murid-murid tidak menyadari bahwa Yesus bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Kita sering takut ketika diperhadapkan masalah. Masalahnya apa? Kita perhatikan lagi dari ayat firman Tuhan ini. Ayat 37 tadi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mengamuklah taufan. Nah, ini permasalahan yang dihadapi para murid pada saat itu. Murid-murid bukan orang yang tidak ahli dalam masalah angin topan, dalam mereka kan nelayan gitu ya, bukan tidak ahli, tapi mereka lihat bahwa ini beda dari yang biasanya gitu. Beda dari yang biasanya. Nah, kadang kita juga mengalami satu permasalahan, diperhadapkan masalah dengan kita langsung merasa ketakutan gitu. Kita tidak sadar bahwa Allah sebenarnya, bahwa Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita ini. Karena dia sudah menjadikan kita anaknya. Seorang ayah sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Seorang bapak sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Bahkan firman Tuhan juga bilang, tidak mungkin seorang anak minta ikan akan dikasih ular sama bapaknya, bahkan minta roti akan dikasih batu. Saya pernah ngomong seperti ini, ketika ada di Kalimantan gitu. Saya bilang, bapak yang baik itu kalau anaknya minta ikan nggak mungkin dikasih ular gitu. Mereka bilang, wah itu justru nggak baik Pak kalau di tempat kami ini gitu ya.
Kenapa saya bilang? Justru makanan kami itu paling enak itu ular. Katanya. Wah, saya jadi mikir, salah lagi saya ini, saya pikir gitu. Iya juga ya gitu. Wah ini LAI harus harus bisa mendapatkan hal ini seperti itu. Apa nanti bahasanya gitu. Nah, jadi seperti itulah. Bapak sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Sehingga kita ketika masalah diperhadapkan dengan kita, maka kita harus tahu bahwa oh, Bapak saya itu, Tuhan saya itu Tuhan yang bertanggung jawab terhadap saya. Sehingga kita tidak pernah ketakutan. Saya juga dalam hidup ini, saya nggak pernah takut gitu. Jujur aja, nggak pernah takut. Saya pikir begini, waktu saya belum mengenal Yesus saja lebih dalam, saya nggak pernah takut gitu. Apa aja pun diperhadapkan itu nggak pernah takut gitu. Nah, apalagi setelah saya mengenal Yesus Kristus gitu. Saya tahu bahwa hidup saya itu terpelihara di dalam Dia. Tapi murid-murid pada saat itu, ketika masalah itu datang, mereka langsung kalut. Bahkan dalam ayat firman Tuhan ini, mereka berkata, saya maaf ya, ini kaku juga lewat pembacaan pada saat pagi hari ini. Ya, di ayat 35 dia katakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak mereka sebenarnya untuk menyeberang, untuk berjalan gitu. Saya juga dalam hidup ini sebagai seorang hamba Tuhan, kemudian yang berani untuk melepaskan segala apa yang menjadi kenikmatan secara dunia gitu. Sebenarnya nggak berdosa saya dengan nikmat itu, karena memang saya udah orang bertobat, jadi saya melakukan hal-hal yang baik gitu. Tetapi dalam perjalanan pelayanan itu saya harus melepaskan, artinya usaha gitu, dan istri saya juga udah duluan melepaskan pekerjaannya. Saya percaya sekali bahwa ketika Tuhan yang saya anut gitu, saya ikuti, maka saya percaya bahwa dia akan lebih bertanggung jawab. Bahkan ketika Tuhan juga memerintahkan saya untuk masuk melayani di satu tempat, dan ketika masuk dalam pelayanan itu, banyak hal yang mengerikan sebenarnya, bahkan juga banyak hal yang sebenarnya menghantui, bahkan juga seolah-olah kita hampir kehilangan nyawa gitu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang memerintahkan saya untuk ke tempat ini. Sehingga saya benar-benar tidak perlu takut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa murid-murid ini mereka dipertanyakan oleh Yesus pada saat itu, mengapa kamu begitu takut? Yang kedua itu adalah murid-murid tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Kita baca di ayat yang ke-36. Ayat 36 dikata, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Nah, jadi Yesus ada di dalam perahu. Yesus ada bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Kalau kita sudah hidup dalam Kristus, saya percaya bahwa Yesus tidak akan pernah melepaskan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Dia menyertai kita. Ini yang harus kita sadari. Murid-murid pada saat itu tidak menyadari. Yesus ada di dalam perahu. Memang kalau udah ada masalah, Bapak Ibu sudah kasihin Tuhan, kita udah lupa bahwa Yesus itu Yesus yang berkuasa gitu. Kadang seperti itu terjadi, sehingga kita ketakutan. Nah, akhirnya kita harus memang sadari bahwa Yesus itu menyertai hidup kita kemanapun kita pergi. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita itu, ataupun murid-murid pada saat itu,
begitu hebohnya dengan masalah itu, begitu ketakutannya. Kita sering juga ketakutan di dalam masalah yang diperhadapkan dengan kita, bahwa kita itu sering melihat masalah itu jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ini ya. Ketika diperhadapkan masalah dengan kita, katakan masalah penyakit, waktu kita tahu itu sakit, wah nggak apa-apa kayaknya masih 1 hari kita masih berdoa, 3 hari kita masih berdoa, kayaknya udah 1 minggu ini, udah ke rumah sakit juga nggak sembuh juga, ganti rumah sakit, ganti dokter, nggak juga sembuh-sembuh, 1 tahun, 1 bulan sudah mulai terganggu pikiran ini. Kadang-kadang kita kalau udah flu aja kan udah mikir, waduh matilah aku nih gitu. Bahkan juga kita sering udah masih sakit biasa aja udah berpesan-pesan sama istri gitu. Pesan, istri juga pesan-pesan sama suami, Bang, kalau aku ada apa-apa nanti kamu jangan kawin lagi ya. Sering kita berpikir kan terlalu bodoh ya gitu, kadang-kadang mikirnya gitu ya. Kok aneh-aneh cara berpikirnya gitu. Nah, karena kita melihat bahwa ini lebih besar. Akhirnya dari kasih Tuhan, ya kita lihat ayatnya ya. Ayatnya di ayat 36. Ayat 36 tadi, ya 4 ayat 36. Mereka meninggal. Ya itu ya, ya. Nah, kemudian bukan bukan ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Oh ya, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa. Sepertinya Yesus itu nggak peduli dengan keadaan itu. Ini Yesus masih bisa tidur, kita udah heboh. Saya enak-enak tidur gitu. Di mana nih Yesus? Nah, terkadang kita berpikirnya seperti itu. Kita harus sadari bahwa Yesus berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal dan menyelamatkan manusia. Apalagi dengan permasalahan pergumulan yang kita hadapi, yang diperhadapkan dengan kita itu terlalu kecil buat Yesus untuk melenyapkannya, menghindarkannya dari kehidupan kita gitu. Dosa kita aja ditanggung oleh Dia. Kuasa Yesus tidak terbatas dan Ia memiliki otoritas untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ini kita harus yakini. Sehingga ketika kita melihat masalah itu jauh lebih besar dari kuasa Tuhan, maka kita juga berpikir untuk ada orang bilang di sana ada kesembuhan dari Tuhannya itu bisa menyembuhkan. Kita heboh saudara pergi ke sana. Mau dari mana aja yang penting menyembuhkan. Bahkan juga ada kesaksian juga orang yang saya layani. Waktu itu saya diminta untuk melayani mereka di rumah sakit RS Angkatan Darat, saudara. Di rumah sakit Angkatan Darat. Bapak ini mengalami penyakit eh, demam tinggi. Bolak-balik masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Saudara. Ternyata dia tiroid. Nah, tiroid. Nah, kemudian nggak sembuh-sembuh, dia pulang ke kampung karena di kampung ada yang bisa ngobatin katanya. Itu dukun, gitu ya. Dukun. Dukun ini wah luar biasa sekali katanya seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka ke dukun itu, dukun tuh bilang begini, kamu jam 3 pagi coba mandi di atas pusara kuburan dari opungmu. Ini orang Batak. Di atas opung, ya kan? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu di Tapanuli, di Siborong-Borong namanya. Siborong-Borong itu jangankan jam 3 pagi, jam 12 siang aja dinginnya ampun. Airnya itu dingin banget. Jadi kalau jam 3 pagi itu udah kayak beku gitu. Disuruh mandi di atas kuburan opungnya gitu. Coba orang yang sakit demam kan seperti itu kan, ya mandi di sana.
Kemudian makin parah. Iya, makin parah. Waktu di sana nanya lagi, oh Pung, saya datang Pung. Sakit nih Pung, udah sekian lama nggak sembuh-sembuh. Tolong dong Pung, sembuhin gitu. Kira-kira, saudara, waktu kita manggil Opung itu, Opung jawab gimana ya ceritanya gitu ya. Tuh. Oh iya datang ya gitu. Nggak sempat kabur ya, pingsan kali ya. Nah kemudian Opung bilang apa? Oh ya sudah kalau gitu, kamu nggak tahu rupanya kalau Opung juga meninggalnya itu karena sakit, sakit paru-paru kan. Udah, Opung juga meninggal. Nah saudara, nah datanglah ke sana. Kemudian kembali lagi ke rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit itu ya ketemu dengan saya. Akhirnya kita hanya berdoa, saudara berdoa, kita doakan, kemudian sembuhlah dia. Nah, pulanglah kembali ke tempat dia dia bertugas. Pada saat itu dia bertugas di Aceh, saudara. Nah, kadang-kadang kita seperti ini, percaya sama Tuhan, percaya gitu. Anak Tuhan, iya saya anak Tuhan, benar. Nah, tapi masih bisa kompromi dengan hal seperti ini karena memang melihat masalah itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tuhan sangat berkuasa atas hidup kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ini yang paling bermasalah dalam hidup kita sebenarnya. Yang keempat itu bahwa kita itu sering kurang pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Ini yang membuat kita itu takut di dalam menghadapi segala masalah. Di ayat yang ke-41 dikatakan di sini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ada perkataan di sini, siapa gerangan orang ini? Saudara, melakukan mukjizat ini, ketika itu Yesus menghardik angin badai itu, murid-murid kaget gitu. Siapa gerangan orang ini? Apakah mereka tidak tahu bahwa dalam perjalanan pelayanan itu mereka sudah melihat kuasa Tuhan yang hebat, kuasanya yang dahsyat. Nah, kita sering begitu. Kita udah lihat kuasa Tuhan hebat. Orang sakit didoakan sembuh. Orang yang kesurupan didoakan dibebaskan, dimerdekakan. Pokoknya mukjizat kita sudah pernah lihat. Tetapi ketika masalah diperhadapkan, sepertinya kita jadi kayak melempem iman kita. Kita jadi ketakutan dalam hidup itu. Sebenarnya karena kita kurang pengetahuan. Bapak Ibu, eh, ini Pak Gembala juga tahu, Kepala tahu, kami itu saat ini mengikuti ada pelajaran one to one gitu. One to one dari BPD. One to one ini pelajarannya dari gereja Onuri yang ada di apa namanya Korea, Korea. Dan ditaruhlah pelajaran itu diserahkan, diberikan kepada BPD untuk dikerjakan. Karena saya ketua bidang PI, kemudian juga berhubungan dengan misi, berhubungan juga dengan pemuridan. Karena ini untuk pemuridan. Akhirnya saya mau nggak mau ikut. Itu sih sebenarnya permasalahannya Pak Nengah. Saya akhirnya ikut itu. Dikasih bahannya itu pemuridan, isinya itu siapakah siapakah Tuhan itu? Siapakah Yesus gitu kan? Kayaknya masa kita udah khotbah melalang buana gitu ya Pak Nengah ya. Disuruh belajar masih siapa Tuhan, siapa Yesus, kemudian masih diajarin berdoa gitu. Ya diajarin untuk berdoa. Nah, kayaknya rendah banget gitu ya, gitu kan. Nah, seperti itulah pelajarannya. Ternyata ketika saya ikutin gitu ya, karena belajarnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore gitu, tiap Sabtu.
Itu kan sesuatu yang sangat, waktu yang sangat ini ya, habis gitu. Kemudian Sabtu jam 9 sampai jam 6 sore itu kita tiap Sabtu itu kan doa puasa, dia puasa untuk persiapan ibadah besok gitu. Apalagi kalau khotbah di luar seperti ini gitu kan. Persiapannya kan udah udah menyita gitu. Tapi saya ikutin itu. Ternyata memang pelajaran ini bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali ketika kita ikutin gitu. Makanya buat kasihin Tuhan, kita pun mari. Kalau kurang pengetahuan kita akan firman Tuhan, maka memang kita nggak bisa menangkis segala kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita bukan orang beriman? Saya percaya ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, itu karena iman. Nah, tapi nggak cukup hanya iman saja yang berbicara. Kalau di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, iman itu perlu penambahan gitu. Di 2 Petrus 1 saya bacakan. 2 Petrus 1, ya 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Di sini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi tambahkan kebajikan. Kemudian tambahkan pengetahuan kepada iman kita. Kemudian tambahkan juga penguasaan diri. Tambahkan juga ketekunan. Dan tambahkan juga kesalehan. Tambahkan kasih akan saudara. Tambahkan juga kasih akan semuanya. Semua orang. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan, kita benar-benar punya iman yang tangguh, yang kuat. Kita benar-benar memahami gitu apa maksud Tuhan. Contohnya gini, Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan. Saya nggak tahu, cuma punya hubungan pribadi dengan Tuhan atau tidak gitu ya. Hubungan pribadi maksudnya gini, punya eh, persekutuan dengan Tuhan. Katakan tiap pagi atau malam gitu. Oh, saya punya, Pak. Bahkan ada orang yang saya tanya seperti itu, dia bilang, Pak Pendeta, dia bilang, saya ini setiap jam 4 pagi, saya punya persekutuan dengan Tuhan. Bahkan saya membaca Alkitab. Itu perenungan saya, dia bilang. Saya lihat kehidupan orang ini, saya bukan menilai-nilai, saudara. Bukan menghakimi. Kehidupan orang nggak bagus banget gitu. Nggak bagus banget. Tapi bicara tentang Tuhan. Ketika terjadilah seperti keadaan seperti ini, waktu pandemik itu, saudara. Nah, di sana dia tanpa sadar dia berbicara, dia bilang begini, waduh, lewat pandemik ini saya mencari segala sesuatunya. Kenapa? Kesulitan keuangan gitu. Sampai dia ngerjakan judi buntut itu juga, togel gitu ya. Togel. Jadi, Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan, keadaan sulit itu membuat dia lupa kalau togel itu salah gitu kan. Tapi persekutuannya dengan Tuhan, dia bilang setiap jam 4 pagi dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya bicara seperti ini, Mas kasihin Tuhan, saya mau sampaikan kepada jemaat bahwa waktu kita membaca firman Tuhan itu sebenarnya apa sih yang kita 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 dapatkan gitu? Bukankah kita sekarang ketika kita baca, kita sadar bahwa kita sedang bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita gitu. Nah gitu. Bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah itulah menjadi satu perenungan buat kita. Saya juga dapatkan itu juga ketika mengikuti yang saya katakan tadi, one to one tadi yang dari orang Korea itu. Memang dia profesor, saudara yang ngajar kami itu. Nah di sana mereka ajarkan bagaimana firman itu memang menyentuh hidup kita gitu. Nah ketika firman itu menyentuh hidup kita,
Ketika firman itu menjadi rema dalam diri kita, itu menjadi daging dalam diri kita, ya kemana-mana kita ya bawa firman gitu. Sehingga kita nggak perlu takut gitu. Nah ini sebenarnya kita bukan 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 ketakutan hari ini ya gitu ya. Memang kita kan mengantisipasi situasi gitu. Jangan nanti Bapak Ibu Saudara bilang, wah ini Pak Pak Nongga ini masa kondisi gini aja takut gitu. Bukan ketakutan. Beda ya dengan takut gitu ya. Kita takut terjadi apa-apa gitu dengan jemaat kan gitu. Kalau mereka datang ke gereja, bahkan juga kan dari berbagai tempat kedatangan jemaat. Kalau di tempat saya hari ini mereka sedang ibadah, baru selesai kan ini. Nah, beribadah. Karena memang jemaat-jemaat di tempat kami ini di lingkungan sini dan juga di daerah ini juga jauh dari tempat keramaian yang seperti kejadian ini, saudara. Nah, jadi mari kita tidak mengalami ketakutan lagi dalam hidup ini. Kita sadari bahwa Yesus itu bertanggung jawab atas hidup kita. Itu yang pertama tadi. Kemudian kita sadari bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai hidup orang percaya. Kemudian yang ketiga, lihatlah kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang kita diperhadapkan pada saat ini. Kemudian yang terakhir, mari lebih banyak untuk membaca firman Tuhan, lebih banyak kita untuk mendengar firman Tuhan, lebih banyak kita merenungkan firman Tuhan, supaya memang firman itu menjadi rema dalam hidup kita, jadi daging dalam hidup kita, dan kemanapun kita berjalan, kita membawa firman Tuhan itu, sehingga kita tidak pernah takut dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkatin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam kondisi darurat, kami masih Tuhan beri firman bagi kami, menguatkan kami, supaya kami tidak takut di dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Bahkan situasi yang terjadi juga bukan hanya di Jakarta, tetapi di belahan kota-kota yang ada di Indonesia ini juga terjadi satu eh, permasalahan. Tuhan tolong supaya semua anak-anak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, semuanya mendapat kemurahan dari Tuhan dan tidak ketakutan di dalam menghadapi badai ataupun gangguan-gangguan yang diperhadapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati Gereja GB Cibunar, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Rita, bahkan juga semua jemaat-jemaat, bahkan juga Gembala Senior, Bapak Halim, semakin Tuhan memberkati. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Memang tidak kebetulan ya, tema kita hari ini bertepatan dengan merdeka dari rasa takut. Ya, bulan Agustus ini memang bulan kemerdekaan bagi bangsa kita, dan tema-tema firman Tuhan juga berbicara tentang kemerdekaan, tentang kebebasan, dan hari ini bertepatan dengan kemerdekaan dari rasa takut. Ya, apapun yang terjadi, maka kita tidak perlu takut, apalagi sampai ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan menjamin hidup kita, Dia memelihara hidup kita, Dia menjaga hidup kita, Tuhan menyertai kita, ya, dan apapun yang terjadi, Tuhan tetap lebih besar. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, merenungkan, mendengar, serta membaca firman-Nya sampai firman itu menjadi daging. Itulah yang akan memerdekakan kita dari rasa takut, ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Wilson Siagian yang sudah bersedia melayani kami pada pagi hari ini. Ya, kita ketemunya lewat Zoom,
Padahal saya sudah rindu dengan Pak Syagian ini ya, udah lama nggak bertemu secara onsite gitu ya. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan belum izinkan. Ya tadi dikatakan bahwa kita mengadakan begini bukan karena ketakutan, tapi kita melihat situasi karena eh, jemaat kita ini berada dari berbagai wilayah. Bahkan ada yang dari Sukra. Mana? Pak Warnata itu dan Ibu Neti itu dari Sukra. Pak Siagian Sukra itu ya Pamanukan masih ke timur, Pak. Jadi lumayan ya, lumayan jauh. Dan ada dari Tangerang, Bekasi, ya, Ciledug, eh, Tangsel, dan sekitarnya. Pokoknya nggak ada, malah dari Cibunar cuma ada, dekat-dekat Cibunar ini cuma ada beberapa. Kebanyakan dari berbagai wilayah ya. Karena itu takut, bukan takut ya, kita menghindari nanti terjebak kalau pas ada demo begitu terjebak pulang susah. Nah, itu yang menjadi antisipasi dari saya sebagai gembala sehingga kita mengadakan ibadah secara online ya. Puji Tuhan, kita berdoa dan berharap supaya minggu depan, minggu pertama September, kita bisa ibadah secara onsite untuk perjamuan kudus. Kita doakan supaya kondisi eh, Jakarta segera pulih kembali, normal kembali seperti biasa, dan juga tentu eh, daerah-daerah lain yang sedang bergejolak juga supaya normal kembali. Indonesia normal kembali, ya semua berjalan dengan baik. Ini hanya kesalahan pejabat atau tokoh-tokoh di DPR yang berbicara tidak pada tempatnya membuat semua ini terjadi. Kita doakan mereka supaya Tuhan mengampuni mereka, mengampuni juga pejabat-pejabat kita. Baik, eh, Bapak Ibu, nah, untuk persembahan nanti silakan di eh, transfer saja ke rekening gereja ya. Kita semua udah, Bapak Ibu semua udah tahu rekening. Silakan persembahan di transfer ke rekening gereja. Nah, kemudian pengumuman-pengumuman untuk eh, ulang tahun gereja kita. Nah, TMIO ada pengumuman untuk ulang tahun gereja. Marlin, ada? Ada Om. Ya, Untuk kebaktian ibadah Padang kita tanggal 12 Oktober 2025 yang akan diadakan di Wisma Berkat Sukacita Sentul, diharapkan hari ini terakhir untuk pembayaran DP 50% setiap orang dengan biaya 100.000. Apabila melewati tanggal 31 hari ini, pendaftaran akan naik menjadi 125.000 per orang. Jadi diharapkan jemaat bisa langsung transfer takut lupa habis ibadah di tanggal 31 ini ya kepada saudari Febia seperti yang ada di grup newsfeed, semuanya lengkap di situ, pengumuman-pengumumannya. Udah cukup sekian Om. baik, baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah terlibat dalam pelayanan. Terima kasih untuk Pak Yusak, Nathanael, Ibu Marlin. Eh, Juga terima kasih untuk para pendoa yang sudah berdoa. Eh, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah. Walaupun hari ini kami harus beribadah secara online via Zoom meeting ini Tuhan, kami tetap bersyukur, kami bisa berfellowship, kami bisa bersekutu
Dan terima kasih untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan sudah berkenan memimpin, memberkati dan mengurapi ibadah kami. Terima kasih Tuhan sudah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Wilson Siagian ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk menjadi juru bicara-Mu pada pagi hari ini. Memberkati istri dan anaknya, memberkati pelayanannya, memberkati tugas sehari-hari atau apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, dan juga memberkati ya Tuhan beliau sebagai pejabat di kelurahan yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan, kegiatan, pelayanan hamba-Mu, kiranya Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap jemaat yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Tuhan juga hamba-hamba-Mu yang hadir di ruang Zoom ini, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Engkau mengerti pergumulan mereka, bahkan Tuhan Engkau mengenal mereka lebih daripada mereka mengenal diri mereka. Tuhan berkati bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan, permasalahan, persoalan dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasih ini. Kami berdoa untuk pejabat-pejabat yang ada di Indonesia, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet yang membantu presiden, semua pejabat daerah dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan RW dan RT ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Kami doakan Tuhan untuk keadaan bangsa kami yang saat ini terjadi. Kami tahu Tuhan, ini semua tidak lepas dari kontrol Tuhan. Bangsa kami ada di dalam kedaulatan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang menjabat, entah itu di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tuhan, kiranya tolong mereka supaya mereka semua boleh bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, tidak korupsi. Persoalan yang paling besar terjadi di negeri ini saat ini adalah korupsi yang sedemikian hebat ya Tuhan. Korupsi ini yang membuat bangsa kami terpuruk, bangsa kami mengalami kemiskinan. Kami tahu Tuhan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan dengan kesuburan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah. Tetapi Tuhan, pemimpin-pemimpin kami tidak bisa mengelola dengan baik. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan banyak yang mengambil apa yang menjadi hak rakyat sehingga mereka tidak bisa mensejahterakan bangsa ini. Ampuni pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Ampuni baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati bangsa ini Tuhan. Kami melepaskan atas bangsa ini roh damai sejahtera. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan kuasa roh pemberontakan. Kami hancurkan roh keledai liar, kami hancurkan roh huru hara, kami hancurkan roh penjarahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan atas Indonesia roh takut akan Tuhan, baik terhadap pemerintah, terhadap Tuhan parlemen, dan juga Tuhan mereka yang ada yudikatif. Roh takut akan Tuhan tercurah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, kami melepaskan atas bangsa Indonesia roh pertobatan dan roh adopsi menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar ya Tuhan, sebelum kami tinggalkan ruang Zoom ini, kami teringat berdoa untuk anak kami, Kenino Tuhan, yang mengalami sakit panas.
Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan semua roh sakit penyakit yang mengganggu kesehatan anak ini, panas, demam. Kami hancurkan kuasanya. Apapun yang menyebabkan anak ini demam tinggi, kami patahkan, baik itu virus-virus, bakteri-bakteri, kami hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Kenino disembuhkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dia menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala rahmat, anugerah, dan berkat yang berlimpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, dan mengurapi saudara. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menyongsong kita semua yang percaya dan taat kepadanya di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.